Jumpa lagi dengan saya teman-teman, masih di kota Solo. Saya akan mencoba untuk mengeksplor Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi masuknya lewat sana ya, aksesnya. Oke teman-teman, jadi karena ini menjelang hari Maulud ya, jadi biasanya di sini ada event sekatenan. Jadi kalau malam di sana itu cukup ramai. Nanti mungkin kalau ada kesempatan saya akan mencoba untuk melihat keramaian dari pasar sekatenan itu. Di dekat Keraton Surakarta terdapat alun-alun, yang merupakan tempat diselenggarakannya upacara-upacara kerajaan yang melibatkan rakyat, termasuk saat Sri Sunan bertemu dengan rakyatnya. Di tengah alun-alun terdapat dua batang pohon beringin. Kedua batang pohon ini diberi nama Dewadaru dan Jayadaru. Di sebelah utara alun-alun terdapat bangsal kecil yang disebut Balai Pewatangan dan Balai Pekapalan. Tempat ini pada zaman dahulu dipergunakan oleh prajurit dan kudanya untuk beristirahat setelah berlatih. Di sebelah barat alun-alun utara ini terdapat Masjid Agung Surakarta. Masjid Raya ini merupakan masjid utama kerajaan yang didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwana III pada tahun 1750. Bangunan-bangunan lainnya di sekeliling alun-alun sekarang dipergunakan sebagai kios-kios penjualan cenderamata. Di sini ada papan petunjuk ya teman-teman untuk loket masuknya. Kori Brajanala Lor atau Kori Gapit merupakan pintu gerbang masuk utama dari arah utara ke dalam halaman Kamandungan Lor. Gerbang ini sekaligus menjadi gerbang cepuri yang menghubungkan Jalan Supit Urang dengan halaman dalam istana. Gerbang ini dibangun oleh Sri Susuhunan Pakubuwana III dengan gaya limasan Semar Tinanduk. Pada sisi kanan dan kiri dari Kori Brajanala Lor terdapat dua bangsal Brajanala dan di sebelah dalamnya terdapat dua bangsal Wisamarta yang berfungsi sebagai tempat jaga pengawal istana. Selain itu, di timur gerbang ini terdapat menara lonceng yang disebut jam panggung. Jadi untuk beli tiket masuknya lewat sini ya teman-teman. Muter sebentar. Nah, di sini ada petunjuk di situ ya, terpampang informasi karcis masuk keraton dan museum. Mulai masuk ini dengan rombongan bapak-bapak dan ibu-ibu dari tempat lain, karena di sini ada jasa pemandu. Oke, silakan. Mereka badhe kula matur nggih. Di sini yang pakai sendal untuk mencopot sendal, yang memakai topi juga untuk dilepas. Ibu-ibu yang pakai celana panjang untuk dilapisi lagi dengan kain. Di sini juga tidak boleh pakai tripod ya teman-teman, meskipun tripodnya tripod kecil. Jadi saya ini pakai handheld saja. Klaten. Jumlahnya pinten nih? Jumlah pira anak iki? Mbak iki satu. Teman-teman, tadi sebenarnya saya ikut rombongannya Pak Setiadi ya, memandunya. Tapi karena dari pihak hotel mau pinjem
kunci mobil saya harus digeser, jadi saya mencoba menyusul Pak Sudadi tapi nggak bisa. Saya ikut rombongan yang lainnya. Saya ikut rombongan yang lagi ya teman-teman. Sasono Sewoko, Pendopo Agung atau Sasono Sewoko. Foto-foto boleh silahkan. Gondrowino. Di Sasono Gondrowino dulu pernah mengalami kebakaran tahun 85, kebakaran 96 sudah direnovasi lagi, tetapi seperti semula. Jadi Sasono Gondrowino ini fungsinya kalau dua temennya raja khusus untuk tempat menjamu. Oh, tempat makan, perjamuan makan, pesta-pesta di ruang sini. Oh iya. Ini bedaya ketawa. Nyon sewu nyon biasa Nggih. nggih. Karena dulu di sini kan penjajahan Belanda. Nggih. Nah ini gambar-gambarnya ini tidak menggambarkan orang Jawa. Indonesia tapi orang Barat. Nah, mak patung-patung nih kok. Nggih. Zaman itu kan maaf, Paku Bono 10, kerajaan paling terkenal masa kejayaan, masa keemasan keraton sini. Paku Bono 10, souvenir sedaya mboten. Oh, Cindramata. Oh, nggih. Nyun sewu di keraton ada patung kayak gini dikram agama Nasrani. Nyun sewu mboten. Mboten. Maksudnya Dari Demak. nggih. Ah, Maksud kula nggih. nika kan kita belajar Mm. sejarah. Nggih. Dari sejarah itu dulu di sini kan Paling tidak lama, lepas dari ah. Belanda. Makanya gambar itu mungkin karena dulu pernah Nah, gabung Cindramata di masa keemasan keraton ini kan Nyun Sewu zamannya Paku Bono ping 11. Makanya baik di dalam keraton, di luar keraton paling banyak simbolnya pun PBX. Oh. Antara rumahnya Paku Bono 10. Kalau di Jogja kan nggak ada yang patung kayak ini. Iya. Tempat souvenirnya juga. Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih, pot-pot antik. Anu nyon foto. Nggih, mboten apa-apa. Nyocoke sejarah. Nggih. Zaman alit. Selatan Nyun Sewu yang memanjang dapuripun keraton. Namipun Poken. Poken. Itu dapur dhewe pawon ning mburi. Oh, gitu. Makanya dapur keraton memanjang karo mae dhewe. Oh, itu di depan itu dapur keraton. Ya, kancil. Kiai Kancil. Gamelan Kiai Kancil yang akan dibunyikan besok ya teman-teman di acara Grebek Mulut. Di sini ada tercantum batas untuk pengunjung ya teman-teman, jadi kita nggak bisa masuk terlalu ke dalam karena sudah ada batas-batas yang tidak boleh dimasuki oleh pengunjung dari luar. Jadi saya harus berbalik lagi untuk gabung dengan rombongan yang lain. Ada jenak keraton tadi yang arealnya 50 bintang, mulai dari alun-alun utara sampai alun-alun selatan. Jadi keraton pasti mempunyai dua alun-alun. Tadi yang ibu masuk, maaf halaman keratonnya banyak pohon sawo kecilnya, sama sebelah timurnya. Jadi di dalam keraton rumah raja itu belakang pendopo tadi itu raja sama permaisuri di situ. Belum belakang-belakang ini khusus keluarga, anak-anak. Selir-selir zaman rumah di belakang sama luas sekali. Yang rumahnya kecil-kecil itu ya. Sana di dalam. Nah, ya. Laki-laki Sasono Putra itu untuk ning keputren, bahkan ada 2 kolam renang, 1 kolam ikan. Kolam ikan disebut bandengan karena dulu raja paling remen makan ikan bandeng. Zaman dulu misalkan wong jarang makan iwak, paling pas bak dodok gitu. Betul saiki mendino iso. Lu bisa aja zaman dulu mulai Paku Bono 5 sampai Paku Bono 12 sampai lagi. Foto-foto boleh. Monggo bantu ya. Apa Museum Suaka Budaya Keraton Kasunanan, Surakarta ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963. Museum ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang sejarah dan perkembangan Keraton Kasunanan Surakarta.
Ruangan museum terdiri dari 13 buah di mana kita bisa leluasa mengelilingi area museum dan memasuki setiap ruangan yang menampilkan koleksi berbagai peninggalan sejarah. Ruangan pertama berisi pajangan foto-foto para raja yang pernah berkuasa. Sedangkan ruangan kedua menyimpan koleksi arca-arca Buddha dan arca batu peninggalan masa zaman purbakala. Kalau wonten jarang Bu, kuda ini Bu kagem pengantin laki. Jadi kalau acara pernikahan, gitu saya nggih, putra jalane sing putri, nitih tandu putri nggih, sing kakung nitih jarang. Ini patungnya. Patungnya nggih. Ini patungnya dari kayu, lamanya asli. Yang dibawa bukan trompet tapi tempat minum Buddha. Putrinya naik tandu, lakinya naik kuda, diri pakai tempat perhiasan mas kawinnya. Tuh, mantap toh. Ini sing ngagem itu Bu, zaman Pak Kubono kaping 10. Zaman PB itu sudah banget. Garwonya 4 buah, selirik, putrane swidak 5. Ibu kerja dadi ampile. Kayak tenanan sih. Wayang dari kulitnya apa Bu? Kulit? Kenapa? Ini kalau bikin sapi. Sapi. Oh, bapaknya tahu sapi. Dan ada dari rumput, itu namanya wayang rumput, wayang palu. Nah, Perak itu mau di Kota Gede. Di Kota Gede ada kerajaan Perak namanya Kota Gede. Di sana ada penjelasan kerajaan Mataram Islam. Siapa pendirinya? Sultan Ki Agung Ageng Pemanahan Mataram. Gedang ya Bu, ampun kita selesai nggih. Di sini ada koleksi benda pusaka yang dianggap keramat. Antara lain Tosan Aji, Payung Agung, kereta, Joli Jempono, dan seterusnya. Seringkali kereta itu kan ada dua karena satu dipakai permaisuri, satunya raja waktu meninggal. Jadi PB meninggal pakainya kereta itu. Kita pakai 6 ekor. Itu sumur. Oh Bu, Ibu mesti enggak. Di sini ada sumur Songo ya teman-teman, yang lagi direnovasi.
sini ada informasi tentang cerita Candi Sumur Songo. Tutupnya nang ngatur saya. Di sini ada tandu ya teman-teman. Ini mungkin yang dimaksud tandu untuk dinaiki oleh calon pengantin perempuan di dalam tradisi Keraton Surakarta. Makanan, tapi biar aman, pakaian kalau mesti jodang ini ada jodang jolek. Ini tanduk pun tempat membawa bekal makanan, biar aman dilapisi dengan kawat gajah. Sampai sekarang pun masih utuh anti karat. Zamannya Paku Doro 10. Bayangkan bekal pun bawa sendiri, saking-saking pada warung-warung makan zaman dulu. Langsung ke Masjid Agung. Ini cerita yang paling tua di dalam keraton antara satu dan itu namanya Paku Doro kedua. Fungsinya buat pindah dari keraton Kartasura pindah ke desa Solo sini. Dulu Raja sama Permaisuri sekalian dalam cerita sama diusir. Yang ada 8 lembu, 8 sapi. Ini 1745. Siapa yang punya VOC? Ada VOC kan 1726. Masih orsinil, memang orang Belanda paling lama jajah kita, tapi ada baiknya, ada jeleknya. Nah, jadi ambil jeleknya aja. Kita kalau udah jajah orang Belanda, baca pinter-pinter ya. Kiai Moro Sebo tahun 1770. Di sini ada tanduk Kiai Slamet ya teman-teman. Informasinya bahwa tanduk ini ditemukan di Sitinggil Kidul Keraton Surakarta. Kudanya kuda patung dari apa bu? Kayu. Nah ibu-ibu kok foto sini, Prangponegoro. Foto ini. Prangponegoro, sejajar sini bu. Ini adalah barang-barang pribadi Pakubono ke-6 ya teman-teman di sini, yang biasanya dipakai ketika berkuda.
Bu, waktu PB4 ini kan tanggal pro promo pikantuk legowo nitih prau lewati pundi Bu kan suruh mboten ten laut to itu kepalanya itu namanya Rojo Molo monggo yang tadi mersani itu kan mersani Kiai Rojo Molo. Nah, ini ada kandang entok siwur. Terus wonten piring, wonten cikisan bangun. Masuk terbuat dari kayu. Terus ini ada Bu, ini. Ini ada jangkrik. Oh, jangkrik. Tempat jangkrik. Dapon. Terus ini ada Kompak. adu biji kemiri. Waktu biji kemiri. Ini Bu yang terakhir Rice cooker. rice cooker. Dan dipakai masa PB yang ke 10. 10. Ini anu kukusan. Ini Bu. Ini udah keluar lagi ya teman-teman. Jadi itu tadi cerita dan pengalaman saya mengunjungi Keraton Surakarta, Hadiningrat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya akan lanjut lagi di destinasi wisata berikutnya di Kota Solo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.